Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali digelar pada tahun 2005 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dulu, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Bagi rakyat, ini merupakan kemerdekaan yang mahal harganya. Dan itulah mengapa pilkada langsung sering disebut sebagai anak kandung reformasi. PKB ini udah lama kan ngusulin, hanya saya mengulang aja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama. Kemudian kita pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif. Pak Prabowo malah nggak setuju kalau pemilihannya tidak melalui demokrasi DPRD minimal. Tapi ya kita lihat nanti. Banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Nah, kita ingin demokrasi kita lebih murah. Nah, formulanya kayak apa kita serahkan DPR diskusi. Tapi, apakah mungkin hak pilih ini ditarik kembali? Bagi generasi yang tumbuh dengan akses informasi di dalam genggaman, Gen Z nggak mau cuma jadi penonton. Kita ingin menjadi bagian dari pemilih kepala daerahnya sendiri, secara langsung tanpa perantara. Menurut saya justru itu simplifikasi ya, atau malah cenderung menyesatkan, karena ya mungkin secara administratif memang biaya pilkada tidak langsung itu banyak yang dipangkas daripada biaya langsung. Nah, tapi kalau kita lihat jauh lebih luas lagi, justru banyak hal yang disunat atau dipotong atau dipangkas ya, hak publik atau hak masyarakat untuk memilih langsung gitu. Bukan berarti pilkada tidak langsung kemudian akan menutup peluang untuk lobby-lobby politik ya, justru malah membuka ruang yang lebih lebar untuk konsolidasi di elit politik. Yang mudaratnya ya menurut saya pilkada tidak langsung itu. Kenapa? Karena masyarakat tidak memilih langsung wakil rakyatnya, jadi pemimpin yang terpilih atau kepala daerah yang terpilih dalam pilkada tidak langsung itu tidak punya quote-unquote tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi hutang budi politiknya ya kepada partai, sehingga akan berpengaruh terhadap kebijakan yang keluar dari kepala daerah. Tentu saja bukan berorientasi pada kepentingan masyarakat, tapi kemudian kepentingan partai gitu. Ada hak akuntabilitas, transparansi yang kemudian juga digadaikan dari pilkada tidak langsung. Masyarakat tidak bisa melihat langsung atau mengawasi langsung jalannya pemerintahan gitu ya. Jadi pemerintahan itu tersentralisasi aja di pusat gitu ya, karena yang memilih adalah mereka dan untuk mereka. Justru kalau kita lihat ini sebuah kemunduran besar dong, karena setelah reformasi 98 itu kan masyarakat kemudian punya privilege atau hak yang melekat pada dirinya untuk memilih wakil rakyatnya gitu ya. Sedangkan ketika pilkada itu ditarik mundur lagi menjadi pilkada tidak langsung, ada hak besar, hak yang melekat pada masyarakat yang kemudian diambil oleh ya elit-elit politik gitu, dan ini menjadi satu alarm gitu ya bagi demokrasi kita. Saya tentu berharap teman-teman tidak apatis terhadap politik, sekecil apapun politik ya. Teman-teman tentu banyak menghadapi situasi politik yang kemudian berdampak pada kehidupan pribadi teman-teman. Ketika pemimpin-pemimpin yang kita pilih atau yang kita sebelumnya tidak memilihnya, kemudian masyarakat lain yang memilih dan tidak sesuai dengan harapan, ya kemudian mereka melakukan korupsi dan sebagainya, kita menjadi ada penyesalan dalam diri kita gitu. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan hak politik itu, ya hak politik itu kemudian dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak benar, misalnya nyolong-nyolong suara oleh partai politik itu masif banget terjadi.
Dulu, pilkada langsung itu menjadi panggungnya anak muda. Suara kita di media sosial itu punya power karena kita sendiri yang nentuin siapa yang akan menjadi kepala daerah kita. Tapi kalau sistemnya balik lagi jadi tertutup, panggung itu bubar. Politik kembali menjadi permainannya para elit. Hasil kemenangan bukan lagi kita penentunya, tapi mereka yang memiliki kekuasaan. Kita bakal kehilangan akses buat nagih janji langsung. Gak ada lagi pemimpin yang lahir dari aspirasi bawah. Yang ada cuma sosok titipan. Oh, kalau buat aku pribadi masih inget banget ya, karena 2024 memang kali pertama aku nyoblos, dan itu kayak langsung rame banget gitu kan. Buat aku sendiri penting, sangat penting, karena itu kan menentukan gimana negeri kita bekerja untuk 5 tahun ke depan. Dan kalau mungkin kalau memang benar itu hak pilih suara bakal diambil, yang pertama mungkin aku bingung, terus aku pastinya kesel, marah. Kalau dilihat lagi dari citra atau image-nya DPR aja kan udah buruk ya, Kak. Aku bingung sih kenapa mereka bisa percaya diri banget buat ngerasa berhak untuk ngambil hak suara kita gitu. Karena kayak citra lu aja jelek, apa yang bisa ngebuat lu bikin kita percaya kalau dewan pilihan lu bisa bener. Aku pernah baca dari artikel gitu, kalau sebenarnya duit yang paling banyak keluar pas pemilu itu keluar dari mereka yang dewan-dewan calon-calon itu sendiri, yang memang kayak money politik mereka kan memang mereka yang ngebuang-buang uang itu untuk mereka dipilih. Jadi kalau untuk alasannya buat efisiensi anggaran, kebohongan publik. Satu kata paling dirampas. Apakah wacana pilkada tidak langsung ini tentang efisiensi anggaran atau pengakhiran hak konstitusi?